Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ari dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai hasil analisis usaha bisnis kami, yaitu Project Baides. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Destiana Paramita. Yang kedua ada Siti Marcelina. Yang ketiga ada Reno Aditya Yusuf. Yang keempat ada Dini Rusniawati. Yang kelima ada Tiara Paramita. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai 5 pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada aspek pasar dan pemasar, yang ketiga ada strategi pemasaran, yang keempat ada analisis SWOT, dan yang terakhir ada penutup. Pada pembahasan yang pertama ini akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu mengenai pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini ada latar belakang, di mana latar belakang berdirinya Project Baides ini didirikan oleh Destiana Paramita atau saya sendiri pada tahun 2019 dengan memulai penjualannya melalui sosial media yaitu Instagram dan kemudian terus berkembang hingga saat ini. Dan Project Baides ini memiliki akun Instagram yaitu @projectbaides. Lalu tujuan dari didirikannya Project Baides ini yaitu untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan dan menjadikan rangkaian buket sebagai usaha yang dapat memberikan keuntungan dengan hasil yang memuaskan bagi konsumen dan berguna untuk menambahkan produk yang berkreativitas dan terus berinovasi. Lalu ada visi. Visi didirikannya Project Baides ini ada dua. Yang pertama ada menjadikan toko buket online yang mampu memberikan kesan puas, nyaman, dan di hati pelanggan. Yang kedua ada menjangkau seluruh wilayah di Indonesia dari mulai kota-kota besar hingga kota terpencil dari Sabang hingga Merauke untuk mengirim paket buket ucapan serta berbagai bingkisan yang akan diberikan. Lalu kita memiliki 5 misi. Yang pertama ada memperoleh keuntungan yang besar, yang kedua menyediakan rangkaian buket untuk semua kalangan dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga ada mengikuti tren yang selalu berubah. Yang keempat menjadikan produk buket menjadi kebutuhan dalam acara penting seperti wisuda, seminar proposal, anniversary, atau ulang tahun dan lainnya. Yang kelima ada menjaga kualitas produk dan terus berinovasi. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Tiara Paramita. Baik, yang kedua ini ada aspek pasar dan pemasaran. Di mana aspek pasar dan pemasaran ini terdiri dari STP, yaitu segmentasi, targeting, positioning. Segmentasi sendiri, produk buket ini ialah kalangan anak-anak dewasa berbagai tingkat pendidikan, pekerjaan, hingga jumlah penghasilan konsumen tersebut. Yang kedua ini ada targeting, di mana targeting ini dari Project Baides, konsumen yang sedang mencari gift maupun buket untuk dijadikan hadiah atau suatu kenang-kenangan. Yang ketiga ini ada positioning, di mana bahan baku dan proses pengolahan langsung yang membuat produk tetap fresh dan bersih sampai ke tangan konsumen dan tentunya tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembuatannya. Namun bila menginginkan varian bunga yang cukup langka, konsumen harus memesannya sebelum buket dibuatkan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Siti Marcelina. Baik, selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama itu ada produk, di mana Project Baides menjual buket bunga dengan kualitas yang terbaik, dengan varian jenis dan warna yang memiliki kualitas. Seperti yang ada di layar, berikut adalah contoh-contoh yang telah dibuat oleh Project Baides. Next. Lalu yang kedua ada price, di mana bahwa harga buket yang telah dijual oleh Project Baides itu mulai dari 75.000 dan tidak akan dibatasi harga. Sebab kami selalu mengikuti semua kegiatan keinginan konsumen. Hanya saja saat ini harga termahal dari buket sendiri itu mencapai 300.000 per buket. Next. Selanjutnya itu ada strategi place. Tempat produksi Project Baides sendiri itu ada di rumah owner yang terletak di Jalan Muara Baru, Gang Elektro nomor 5 13 17, Jakarta, Indonesia. Yang kedua ada pemasaran, yaitu tempat pemasaran dilakukan oleh Project Baides melalui platform digital, yaitu Instagram @projectbaides. Next. Yang ketiga itu ada strategi promotion. Project Baides melakukan strategi promotion dengan dua, yaitu melakukan brand awareness di dunia digital, dan yang kedua membuat banner atau artikel singkat di platform Instagram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reno Aditya. Baik, makasih.
Sekarang masuk ke analisis SWOT. Boleh next. Di sini ada 4, yaitu yang pertama ada kekuatan, yaitu menjadi online shop dan offline shop yang memberikan kebebasan kepada konsumen untuk merequest buket sesuai keinginannya. Yang kedua itu ada peluang, yaitu ruang lingkup pemasaran masih berada di sekitar Jakarta dan memiliki banyak model sehingga dapat menarik para konsumen. Yang ketiga itu ada kelemahan, yaitu proses pembuatan buket handmade cukup memakan waktu yang lama sesuai dengan orderan dan tingkat kesulitan request dari konsumen. Yang terakhir itu ada ancaman, yaitu pesaing lain menawarkan harga yang lebih murah dan pesaing lain menawarkan produk yang ready stock. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dini. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kreativitas dan inovasi sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan dunia bisnis saat ini yang semakin ketat. Sehingga seorang wirausaha dituntut agar memiliki pemikiran khususnya dalam bidang pendidikan yang kreatif dan inovatif. Untuk itu, seorang wirausaha perlu memahami proses-proses pemikiran yang kreatif dan inovatif. Pembuatan makalah proposal ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang peluang dalam dunia bisnis. Dari pendiri usaha Project by Des, kami menyimpulkan bahwa berdirinya usaha ini karena kebutuhan masyarakat dan peminatan pasar yang sangat mendukung perkembangan bisnis saat ini. Berikut ini adalah lampiran dari website Project by Des. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.